Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai jendela bursa transfer pemain paruh musim, Liga 1 2024/2025, dimanfaatkan klub PSM Makassar, menambal lini yang dianggap kurang maksimal, selama putaran pertama. Hingga Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025, atau 3 hari jelang ditutupnya jendela bursa transfer, PSM Makassar resmi mendatangkan 3 pemain baru. Sementara itu, pemain yang dilepas untuk saat ini juga berjumlah 3 orang. Secara kuantitas, pergerakan PSM Makassar di bursa transfer pemain saat ini terbilang biasa-biasa saja. Jika dibandingkan dengan klub-klub papan atas Liga 1 lainnya seperti Persebaya, Persib dan Persija, PSM Makassar paling sedikit melakukan pergantian atau perombakan skuad. Menariknya, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, lebih memilih memperkuat lini depan. 3 pemain baru yang didatangkan, PSM Makassar saat ini, merupakan pemain dengan tipikal menyerang. Yang pertama yakni Karel Rizal Ik, pemain muda asal Papua. Pemain muda jebolan PON ini, berposisi sebagai penyerang sayap. Kedatangan Karel Rizal Ik, merupakan langkah investasi pemain muda, bagi klub PSM Makassar. Lalu yang terbaru yakni, Albertin Joao Pereira. Kerap dipanggil dengan nama Balotelli, pemain asal Guinea-Bissau, dan sebelumnya bermain di Liga 3 Portugal. Secara posisi bermain, Balotelli merupakan tipikal penyerang tengah. Kemudian yang terakhir yakni Matheus Silva. Sama halnya dengan Balotelli, ex-PSKC Cimahi ini, juga berposisi sebagai penyerang tengah. Melihat komposisi pemain yang didatangkan ini, PSM Makassar mencoba memperbaiki performa lini depan. Pada putaran pertama lalu, 2 striker asing PSM Makassar yakni Adilson Silva dan Tito Okello seret gol. Ini pula yang menjadi alasan PSM Makassar melepas Adilson Silva dan Tito Okello. Sebagai juru gedor, Adilson Silva dan Tito Okello terbilang minim kontribusi gol. Dari 17 pertandingan Liga 1, PSM Makassar baru mencetak 20 gol. Di mana Adilson Silva nihil gol, sementara Tito Okello 2 gol. Kondisi inilah yang membuat 2 striker asing PSM Makassar ini dilepas. Namun, langkah PSM Makassar ini semacam perjudian. Mengingat, lini belakang PSM juga terbilang masih rawan. Di putaran pertama, PSM Makassar kebobolan 15 gol. Nyaris di setiap pertandingan, PSM Makassar kebobolan. Statistik juga menunjukkan, PSM Makassar kerap unggul terlebih dahulu, tapi gagal mempertahankan keunggulannya, lantaran kebobolan di akhir-akhir laga. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.